jangan ngobrol santai bagi suara gitu. Iya. Nah, alhamdulillah hari ini di cuaca yang agak mendung-mendung sedikit, gerimis-gerimis sadu. Udah hujan. Agak sadu menemani kita suasana siang hari ini. Kita kedatangan tamu Mas Hasan Fauzi dari pimpinan cabang IPNU Kabupaten Kudus. Nah, kebetulan IPPNU-nya baru absen, mungkin nanti muncul ya di edisi yang selanjutnya. Apa-apa. Nah, ini Mas Fauzi sapa-sapa dulu rekan-rekan kita di seluruh Nusantara. Regional Nusantara. Iya. Alhamdulillah ya. Jadi kesempatan siang hari ini kita nanti akan berbincang soal kilas balik IPNU dan IPPNU Kabupaten Kudus. Tidak terasa sudah 2 tahun ya Mas menjabat. Hampir 2 tahun lebih lah. Oh, 2 tahun lebih malah ya. Konvensi itu 2 tahun. 2 tahun pas. 2 tahun pas. Ya, karena pandemi. Overload karena pandemi ya, nggak apa-apa. Nah, tapi kiprahnya saya sudah kenal memang sangat luar biasa, bahkan di tingkat nasional, tingkat Jawa Tengah, di tingkat apalagi lokal ya, bahkan nasional saja sudah terkenal itu. Bahkan banyak karyanya yang begitu itu dilirik. Nah, ini kita dengarkan langsung saja ceritanya beliau ini, Mas Fauzi. Gimana Mas perasaannya menjabat ketua IPNU selama 1 periode? Mau lanjut nggak? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan semuanya, rekan-rekan IPNU yang ada di Kabupaten Kudus khususnya, ataupun pelajar Nusantara yang ada di Indonesia. Hormat dari pimpinan cabang IPNU Kabupaten Kudus. Pada siang hari ini kita juga ngobrol bersama para nanti di Mas Arif, bos kita ini jalan apa namanya prestasi ya, atau semacam gimana perasaan kalau saya jadi ketua IPNU Kudus ini ya memang gimana ya sama halnya kita di Kudus ini kan banyak apa namanya kader-kader yang memang berpotensi, kemudian terkait apa namanya semacam nama besar organisasi di Kabupaten Kudus ini juga sebenarnya ada dampak tersendiri bagi saya ketika dulu di tahun 2018 itu dipilih menjadi ketua Kudus. Itu perasaannya dulu gimana? Tiba-tiba jadi ketua atau memang sudah ada persiapan gitu? Wah, kalau persiapan nggak ada, sama sekali nggak ada. Jadi menjadi pengurus di periodenya Mas Wahyu dulu itu pun tidak ada persiapan sama sekali. Bahkan rencana itu kan pasca konferensi di tahun 2018 bulan Oktober itu kan sudah apa namanya bahasa untuk pendidikan saya untuk skripsi sudah tahap selesai, tinggal menyelesaikan, cuma kita ada apa namanya tanggung jawab untuk menyelesaikan organisasi kita lebih dulu. Iya, sudah ada planning tersendiri ya. Iya, makanya budaya baru kemarin itu kan. Padahal kita 2018 sudah planning, nggak ada persiapan sama sekali gitu. Tapi alhamdulillah bisa lancar, sukses dalam berkegiatan ya, bisa membagi waktu juga kan ya. Nah itu tolong gimana Mas itu? Biasanya itu kadang kan anak-anak muda itu suka alasan gitu ya untuk tidak berorganisasi karena dia dirasa mengganggu aktivitas rumah, dirasa mengganggu karir dan lain sebagainya. Itu menurut dengan gimana? Ya, ada sih memang yang menjadi apa namanya sebuah kendala ketika kader IPNU bahkan di PPNU yang terkhusus di Kudus ini terkait kendala waktu ataupun kendala soal apa namanya karirnya, kemudian pendidikannya, dan sebuah alasan ya ketika untuk berproses di organisasi. Seringkali ketika ada kegiatan pakesta atau berlaku dan sebagainya, persoalan itu kan menjadi sebuah persoalan yang sebenarnya sering dipertanyakan. Cuman kan apa namanya rekan-rekan kita semuanya ini, kalau saya pribadi ketika ikut di organisasi ya
memang apalagi di organisasi NU ini ya jangan setengah-setengah gitu. Sebenarnya dia memang untuk berkhidmat di organisasi NU, soalan nanti mau jadi apa itu proses yang lain. Tapi untuk kita di organisasi IPNU khususnya ini memang kita jangan setengah-setengah. Bagi waktunya, contoh kayak saya memang alhamdulillah di apa namanya mulai dari jenjang pendidikan sarjana itu kan apa namanya kalau boleh dibilang tidak terlalu lama. Jadi takjilnya pas lah ya, meskipun menjadi seorang aktivis itu kan bagaimana manajerialnya di secara pribadi ataupun untuk organisasinya tetap dijaga. Artinya kan itu tidak jadi alasan. Enggak jadi alasan. Nah, sampean melihat keunikan pelajar di Kudus itu seperti apa? Kudus itu macam kota santri terkenalnya ya, terus juga kota industri. Nah itu ada gak semacam gesekan gitu atau bisa berjalan beriringan gitu, pelajar di Kudus? Ya kalau pelajar di Kudus khususnya di naungan lembaga Ma'arif sendiri yang meskipun belum dilegalkan lah ya itu di ranah apa namanya di ranah LP Ma'arif, cuman apa namanya sudah hampir secara keseluruhan itu sudah ada pimpinan komisariat IPNU dari PPNU. Bagi saya pengaruhnya juga sangat besar. Organisasi di pimpinan komisariat itu IPNU dari PPNU terkait pengaruhnya, terkait dunia santrinya ataupun di dunia pendidikan di Kabupaten Kudus ini saya sangat berharap. Bahkan apa namanya di Kudus ini kebanyakan madrasah ataupun baik MTS maupun MA ini kan di naungan PPNU itu membantu sekali ya dalam perjalanan ini. Sangat membantu sekali di masing-masing kecamatan. Nah, ada enggak keunikan tersendiri dari masing-masing kecamatan? Misalnya di Dawe itu lebih dengan tipikal pelajar yang gimana gitu, kalau yang di Jepuro gimana, itu ada nggak kesan seperti itu? Kalau tipikal atau spesifik pasti ada. Gimana? Pasti ada. Contoh di Dawe ini apa namanya? Kalau teman-teman atau rekan-rekan kita pimpinan anak cabang Dawe berbicara soal pimpinan komisariat itu kan unik. Itu berbeda dengan apa namanya pimpinan komisariat yang lain. Iya. Baru kemarin itu kan persoalan pandemi seperti ini kan memang sekolah masih libur dan sebagainya. Tapi di Dawe masih itu masih jalan karena pemilihan ketuanya ditunjuk langsung oleh Pak Sekolah. Oh gitu. Jadi secara serentak ya apa namanya masih tetap berjalan gitu juga. Dan di Dawe pun termasuk yang paling banyak komisariatnya. Ada 20 ya komisariat negara. Nah itu artinya bisa jadi tolak ukur bagaimana PAC itu sukses dalam berorganisasi. Ya. Itu tolak ukurnya adalah komisariat dan KP gitu ya. Dan sebetulnya sejak di periode kami di tahun 2018 sampai 2020 ini memang berkelanjutan mulai dari periodenya Mas Wahyu pimpinan cabang dulu soal apa namanya pembentukan atau pendirian komisariat yang serentak di Kabupaten Kudus, dan alhamdulillah memang sukses 70% atau 80% itu memang komisariat sudah berdiri dengan diadakan kegiatan Magesta Raya sekolah-sekolah di naungan PMARIF itu kan kita mencoba melanjutkan itu dengan bagaimana ini pendampingan pimpinan komisariat harus dilakukan oleh pimpinan anak cabang di IPNU maupun lembaga pada bupati. Jadi teknisnya gimana? Atau kalau secara teknis memang kita sudah menyerahkan bahwa pimpinan komisariat yang ada di PAC tersebut sudah menjadi ranah atau tanggung jawabnya. Biar mereka itu apa namanya punya semacam pembinaan pimpinan komisariat. Jadi tidak harus di pimpinan cabang kita melaksanakan sebuah komunitas atau forum silaturahim pimpinan komisariat kabupaten itu. Lain tidak misalkan masing-masing kecamatan kalau ada forum tersendiri dengan kata lain tidak menjadi sebuah
saingan atau beban dengan forum yang lainnya itu akan menjadi sebuah pemicu di masing-masing sekolahan. Jadi misalkan contoh sekolahan TPS ketika ada pertemuan dengan sekolahan mana gitu kan punya program ini, jadi komisariat yang satunya pengen studi banding dan sebagainya. Itu jadi ajang studi iya, silaturahimnya seperti itu. Kita lebih mengerucutkan ke masing-masing kecamatan. Nah, ya terus ini Mas, jadi ketika komisariat jalan, kemudian ada jalan, ya. program-program lain yang dilakukan oleh pimpinan cabang apa yang sudah 2 tahun ini? Program pimpinan cabang ini sebenarnya kan bagaimana kita membuat kebijakan di ranah pimpinan cabang yang biasanya dilaksanakan pimpinan cabang nanti ataupun komisariat. Yes, memang soal awal-awal kita soal ideologi kita memang kuatkan bagaimana pimpinan cabang sendiri, pimpinan cabang maupun bahkan di ranting itu bagaimana membuat sebuah kajian Ahlussunnah wal Jamaah rutin, apapun kitabnya itu boleh kita bebaskan asal memang itu pembahasan soal Ahlussunnah wal Jamaah kajian gitu. Jadi soal ideologi kita tetapkan, terus kemudian persoalan kaderisasi juga kita buat bagaimana skema ini alurnya biar runtut dari cabang ke Aceh sampai ke Bintang Aceh dan ke Pusat. Jadi kita membuat kebijakan itu. Nah untuk yang memang menjadi sebuah brand atau yang masih menjadi penasaran kita adalah bagaimana ini program semacam kaderisasi di tingkatan sekolah negeri. Oh gitu. Iya, sekolah negeri. Jadi bagaimana ini Tapi sempat sudah dicoba ya? Sudah, 1 kali sudah di bulan Desember. Sebenarnya tahap kedua sebagai bentuk follow up kegiatan kita alumni di sekolah negeri ini harus kita buatkan semacam kegiatan kembali. April ini kita mau membuat kegiatan itu cuma terkendala oleh pandemi, jadi kita sampai sekarang tidak melakukan kegiatan. Tapi sepenting apa sih Mas sebenarnya itu sekolah negeri kita bina ideologinya? Seberapa penting gitu? Apakah memang sudah sampai tahap level yang seperti apa gitu? Kalau seberapa penting itu memang penting sih, karena soal di keagamaan di sekolah dulu kan memang cenderung lebih mengutamakan eksak atau umumnya kan gitu. Bagaimana kita menjadi teman atau menjadi semacam partner di sekolah tersebut atau bahkan kita bekerjasama dengan prodiusnya kan, itu menjadi sebuah feedback yang baik buat kita maupun mereka, jadi baik organisasi maupun personalnya. Itu sepertinya ada lembaga tersendiri ya, student crisis itu? Kalau lembaga ada student crisis centernya. Student crisis center. Pakai student crisis center itu. Di student crisis center itu sudah ada modul yang dibuat atau gimana? Kalau soal modul lebih spesifik ke komisariat. Sebenarnya ya persoalan pendampingan atau pendidikan. Kalau yang sudut bisa itu lebih kepada persoalan yang memang terjadi di lapangan. Bagaimana nanti ada survei dan sebagainya itu kan. Dan kemarin kita kan bagaimana kita bisa menjadi partner siswa, tapi kan pernah kita ada survei itu kan memang persoalan agamanya kan ataupun ideologinya memang perlu kita dampingi. Meskipun dibilang putus ini aman kan, nggak tahu kita 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang ini menjadi sebuah persoalan yang besar. Iya. Karena kadang pertentangan antara negara, berapa itu gitu. Apalagi Kudus ini meskipun kecil, kota industri, ramai dan sebagainya, banyak yang senang masuk di sini. Terus dengan arus perubahan yang berjalan, semakin banyak juga yang masuk, kotanya aman, nyaman, dan semakin banyak juga yang masuk. Nah, sekarang lanjut lagi program lain yang menyasar soal prestasi non akademik.
prestasi non akademik untuk komisariat, komisariat. ranting bagaimana pimpinan cabang itu bisa meningkatkan keahlian, kreativitas Oh, iya. anak-anak IPENU di ranting maupun komisariat. Kalau soal non akademik sebetulnya kita rutin di pimpinan cabang itu membuat kegiatan posni ya, posni ataupun semacam untuk yang kegiatan sekolah-sekolahan akademik itu juga meeting untuk bagaimana kita mengapresiasi pimpinan ranting atau pimpinan anak cabang dan pimpinan komisariat juga terkait skill dan kemampuannya, terus dari yang sering terjadi di lingkungan kita semacam lomba kiro, kemudian yang sama yang hari ini menjadi viral karena pandemi, kita harus menggunakan media itu kan lomba film pendek ataupun lomba ngevlog dan lain sebagainya itu. Nah mungkin untuk tahun ini kita mengadakan kegiatan itu sederhana, tapi tetap kita mencoba mencari semacam skill-skill yang baru di pimpinan ranting dan bahkan di sekolah sekalipun. Jadi dirilis bulan Agustus kemarin kita mengadakan lomba cover lagu, kemudian film pendek, kemudian ada orasi pelajar. Nah, dan terakhir itu kemarin ada lomba desain logo konferensi. Nah, itu kan desainer yang bahkan kita tidak tahu di pelosok atau di ranting itu, misalkan di daerah Dawe atau Undaan bahkan sekaligus mereka punya potensi, tapi PAC-nya sendiri tidak terlihat, tapi mendengarkan informasi bahwa cabang ada lomba desain foto atau lomba cover lagu dan sebagainya, mereka kan nampak dan mengikuti. Ya, banyak potensi yang terlihat. Iya. Nah, terus dulunya itu gimana? Apakah ada pelatihan gitu untuk meningkatkan itu? Kalau pelatihan saya ingat itu di tahun 2019 itu saya sudah menyalakan kegiatan sekolah kelas desain itu kita rutin membuka program kelas desain bersama dengan desainer di Kabupaten Kudus. Ada setiap minggu sekali itu di hari Jumat itu kita sini. Ya, di kantor sini kita buka kelas desain untuk memang rekan-rekan kita yang mau belajar desain dan sebagainya, membuat konten itu, membuat desain grafis itu kita melakukan fasilitasi setiap hari Jumat. Jadi memang itu tujuan kita bagaimana di era modern ini, di dunia digital ini, kita sebagai organisasi ataupun di organisasi IPENU memang tidak terlalu kalah jauh soal media, karena kita sering memang menjadi seorang konsumen, menjadi seorang konsumen dunia digital, baik Instagram, YouTube, kemudian Twitter atau bahkan Facebook sekalipun yang mulai ramai kembali itu kan kita masih menjadi seorang konsumen, bisa menjadi seorang produsen gitu, atau bahkan menjadi influencer bahasa desainernya begitu. Harapannya kita pengen ada seperti itu. Artinya akan ada influencer baru dari PPN Kudus. Betul. Nah, gitu teman-teman IPENU PPNU, jadi jangan cuma berharap belajar, lebih giat lagi. Nyatanya kemarin lomba desain logo dari ranting-ranting yang jarang kita temui banyak sekali. Biasanya bagus-bagus. Yang nilai itu bingung, angkanya beda tipis satu. Karena bagus. Antusiasmenya seperti apa itu pas ada lomba? Antusiasnya dia senang banget, terutama yang saya soroti adalah orasi pelajar. Orasi pelajar itu memang karena kita pandemi tidak bisa bertatap muka langsung, bagaimana teman-teman pelajar ini membuat video
berorasi buat dikirimkan ke kita, nanti kita upload di YouTube dan nanti ada penilaian ataupun like dan sebagainya. Itu malah yang menjadi peserta itu lebih banyak di sekolah negeri. Ada 12 peserta, yang 10 itu dari sekolah negeri, yang 2 memang dari madrasah. Anggapan saya berarti kita semoga saja sudah diterima dengan program kerja ataupun dengan apa namanya ide-ide dari kita yang dulunya itu sudah pernah ada dirilis kita juga mulai menyambungkannya kembali. Nah, ini kan kelihatannya udah banyak banget gitu ya Mas. Kiprah 2 tahun selama menjabat sampai di pendidikan. Ada nggak duka? Duka yang membuat kadang itu merasa ya aku kosong-kosong gitu, bosan gimana? Apa yang biasanya membuat seperti itu? Dukane apa ya? Dukane itu ya nek nganu. Nek pas wayah ora duit. Jalur mangan karo tikungan. Biasa kan ngono. Jadi dukanya kita di 2 tahun ya semua itulah persoalan internal. Itu sudah biasa lah jadi apa? Organisasi harus kita beres. Masuk organisasi malah repot. Organisasi baik cabang PAC yang meneng-menengan sepakat kabeh itu tanda-tanda mau akan roboh. Iya, artinya tidak ada ide-ide. Tidak ada ide, tidak ada semacam gebrakan dan gitu. Nah, tokoh-tokoh yang menguatkan IPPNU Kudus selama ini siapa saja? Sehingga bisa lahir kiprah-kiprah yang itu banyak gitu. Ya banyak tokoh-tokoh di Kabupaten Kudus yang sampai saat ini menjadi tokoh sentral atau menjadi semacam rujukan kita ya memang kita sebuah kendala atau kita silaturahmi dan sebagainya. Memang terutama dari kuliah NU kita juga sangat mendukung. Kemudian Tanfidiyah PJNU-nya juga mendukung walaupun secara dari struktural dan dari secara kita dengan alumni ataupun kita juga secara baik kita masuk mendukung kegiatan kita. Jadi kita juga di Kudus ini terkait kaderisasi, terkait organisasi, kemudian terkait regenerasi penerus atau kepengurusan ini tidak lepas dari peran alumni yang terdahulu itu, yang memang ikut membantu proses itu, bagaimana kaderisasinya tertata, organisasinya juga tertata, bagaimana ini nilai jual itu di Kabupaten Kudus ini memang layak diperhitungkan. Bahkan banyak juga prestasi nasional yang didapatkan ya. Nah, apa saja Pak? Kalau teman-teman tidak tahu. Prestasi nasional itu di Harlah kemarin sebelum pandemi. Itu kan ada lomba film pendek ya. Film pendek juara satu. Kita tidak sebenarnya memperhitungkan itu. Ya lebih diperhitungkan adalah lomba cover lagunya. Karena lomba film pendek itu memang kita ala kadarnya syutingnya gitu loh. Dengan ala yang seadanya itu kan rekan-rekan itu yang ada tim itu memang komit bagaimana meskipun sederhana kita tetap menunjukkan kualitas kita di organisasi Ibnu Kudus gitu. Alhamdulillah kemarin diundang di Jakarta teman-teman yang mewakili itu termasuk Mustafa dan Anwar itu dapat juara satu. Apa ini? Kenapa cover lagu itu menjadi kemarin diunggulkan tapi malah gagal? Ya kata juri sih memang soal nganu lah komposernya kurang. Tapi ya katanya bilangnya itu yang kurang adalah komposernya memang. Aransemen lagunya kurang. Oke, tapi itu tetap bisa dilatih lagi. Iya. Nanti akan. Nah, kalau soal ini gimana? Kemarin saya lihat di postingan Suara Nadi itu ada yang dilirik, gitu ya. Ada yang dilirik, potensi yang dilirik tentang buku pengkaderan milik IPPNU Kudus dilirik pusat. Nah, itu seperti apa sih? Ya, soal buku kaderisasi kita memang kaderisasi di masa pandemi itu ya. Kan sih secara keseluruhan lebih. Karena itu buku itu kita mencoba menafsirkan dari
buku pedoman kaderisasi yang dibuat oleh pimpinan pusat baru di tahun 2018 itu. Kebetulan kaderisasinya adalah Mas Dwi yang dari Kudus juga, Kudus Sebuah membuat buku itu, buku pedoman kaderisasi. Dan di pengurusan saya itu di awal-awal pernah menjumpai semacam beberapa materi magista tingkatan ranting ataupun komisariat dengan rentan waktu materi itu sudah lama. Dan di tahun 2008 bisa dipakai, 2007 masih dipakai kan seperti zaman off ya. Iya, jadi kita mencoba menyesuaikan dengan buku pedoman kaderisasi pimpinan pusat. Lalu kita mencoba menafsirkan, kita soal ke Yai termasuk ke PCNU bagaimana materi terkait NU-an, ASWAJ ini kita diskusikan, kita sampaikan. Bila ada persoalan atau tambahan sesuai dengan kisi-kisi buku pedoman tersebut, itu pun hampir 1 tahun kita membuat buku itu. Artinya mengkombinasikan dari berbagai sumber itu. Iya, mengkombinasikan berbagai sumber menjadi sebuah buku pedoman kaderisasi yang bagi saya memang untuk saat ini layak untuk disampaikan pimpinan anak cabang atau pimpinan ranting dan untuk saya. Itu relevan sampai beberapa tahun. Ya, relevan. Kalau belum ada perubahan buku pedoman kaderisasi itu relevan untuk kaderisasi di tingkatan ranting. Ada lokalitas yang dimunculkan nggak? Lokalitasnya, materinya ada yang terbaru soal tradisi keagamaan. Memang tradisi keseharian kita yang kita lakukan itu dimunculkan di materi tersebut. Jadi saya ingin lebih bagaimana memahamkan, karena hipno ini kan bagaimana mengenalkan dan mengkader. Selebihnya PCNU atau Nahdlatul Ulama yang sebagai bapak kita mencoba mendistribusikan kadernya ini gimana. Jadi artinya IPNU, PPNU termasuk pimpinan komisariat itu tonggak terdepan dalam pengkaderan. Ya, gerbang utama lah ya. Gerbang utama pengkaderan Nahdlatul Ulama itu di IPNU PPNU. Ya, betul. Nah, maka sekarang teman-teman kita jeda dulu karena ini pembacaan salam-salam. Ini ada dukungan dari kita, acara ini didorong oleh Lembaga Amal Zakat Infak dan Sedekah Kabupaten Kudus. Nah, teman-teman, ya, jadi teman-teman kalau berinfak, bersedekah dan berzakat silahkan melalui NUKH Lasis Kabupaten Kudus. Nah, itu akan lebih terjamin, akuntabel dan terpercaya. Nah, itu kalau teman-teman mau zakat silahkan disalurkan ke rekening BRI Syariah di nomor 10193526605 dan bisa juga zakat di Mandiri Syariah dengan nomor rekening 7074384284212. Atau kalau mau infak teman-teman bisa melalui BRI Syariah di 10193527737 dan di Mandiri Syariah dengan nomor rekening 706484601. Nah, selengkapnya teman-teman daripada kesulitan menghafal nomor bisa datang langsung saja ke kantor PC Lasis Kudus di Jalan Pramuka nomor 21 Desa Melati. Perbuetan Desa Perbuetan. Ya, pokoknya di Kota Kudus ya. Dari alun-alun Kudus lurus ke timur, nah itu di situ ada kantor Lasis itu ya. Tahu lah, pokoknya kalau ada itu pasti tahu. Betul. Oke. Nah, lanjut ini Mas. Soal konferensi yang ke-22 benar ya? Oke. Konferensi penuh. Jadi setelah 2 tahun menjabat yang tidak terasa ini tiba-tiba sudah hampir purna, iya kan? Betul. Nah, bagaimana konferensi persiapannya ini Mas? Sudah berapa persen? Ya, kita sejak di pandemi kemarin, terutama di pasca lebaran itu kan kita buat kepanitiaan konferensi. Sampai saat ini memang kita nanti rencana di bulan November ya, 29 November
2020 itu kita melaksanakan kegiatan konferensi yang bagi saya cukup sederhana karena tidak menginap, tapi bagaimana makna konferensi tetap ada. Kita tetap melibatkan ranting, komisariat dan pimpinan anak cabang itu sebagai satu kesatuan dari peserta konferensi. Untuk tahapan sampai sekarang memang kita masih ribet di persoalan administrasi, bagaimana mendata pimpinan ranting dan komisariat dan pimpinan anak cabang, pendataan soal administrasi ranting yang masih hidup sudah memang masa tegang. Itu nanti teknisnya seperti apa? Apakah dengan video conference? Untuk video conference karena di pimpinan pusat juga surat edaran soal kegiatan konferensi itu tidak boleh menggunakan video conference atau Zoom meeting. Jadi kita mencoba menyiasati bahwa kita sebagai seorang kader atau organisasi di bidang pengkaderan, bagaimana kita ini meskipun di masa pandemi ini, tapi kita tidak menjadi sebuah persoalan yang begitu besar atau beban atau sebagai penghambat kaderisasi yang akan datang. Jadi meskipun pandemi ini kita mensiasati bagaimana tetap dilaksanakannya konferensi atau organisasi itu dengan protokol kesehatan. Ya, protokol kesehatan dengan kuota peserta tetap kita atasi, cuman tidak tidak secara keseluruhan, cuman ranting, komisariat, anak cabang tetap kita ubah dengan kuota batas peserta itu. Di mana? Rencana kita di SMA Al-Ma'ruf dan SMP itu Al-Ma'ruf dan SMP Al-Ma'ruf pada tanggal 29 November. 29 November itu nanti bisa ditanyakan. Tapi ada rencana itu nanti di live YouTube atau live kita masih ini proses kita rencanakan dengan tim media persoalan itu. Karena kita membayangkan seluruh kader di Ngada di Kabupaten Kudus kan ribuan ya. Yang pengen yang biasanya bisa hadir langsung di satu lokasi, kita batasi dengan perwakilan PAC dan perwakilan rantingnya gitu. Kan kadang kan ada perayaan, entah itu kebenaran, apa ini kan bisa dibilang ini permohonan maaf kami di Bidang Cabang tidak bisa mengundang secara keseluruhan, tapi kami tetap menghormati dan tetap mengundang pimpinan ranting dan substansi konferensi itu tetap disampaikan. Oke. Terus agenda-agenda yang sudah berjalan menjelang konferensi ini apa? Sampai nanti. Agenda di tahapan konferensi ini memang satu akreditasi di pimpinan anak cabang. Akreditasi itu visitasi administrasi. Jadi kita lombakan administrasi, bagaimana kita mencoba melihatkan wajah administrasi kita sebagai bentuk muka atau wajah organisasi kita di INU ataupun di BPNU ini seperti apa. Tadi anak cabang sendiri seperti itu. Ini sudah hari terakhir kita muter di 9 kecamatan. Habis itu nanti di awal November maaf, di awal November itu memang kita konferensi itu tidak secara keseluruhan mengundang pimpinan ranting dan pusat. Jadi kita nanti mulai 1 November sampai 19 November kita melaksanakan keliling pimpinan anak cabang untuk persoalan pembahasan komisi. Jadi kita meminta pembahasan komisi di masing-masing aja yang direkomendasi. Jadi setelah sampai 19 nanti tinggal nanti kita di hari H kita tinggal opening, kemudian laporan pertanggungjawaban, ada sidang pleno gabungan sama pemilihan ketua. Jadi kita lebih mempersingkat karena di 1 bulan sebelumnya sudah kita laksanakan tahapan itu. Makanya meskipun kita 1 hari kita tidak meninggalkan esensi konferensi ataupun tahapan konferensi. Itu bakal jadi konferensi kilat ya? Ya, 1 hari. Konferensi kilat 1 hari untuk di Kudus mungkin
pertama kali ya. Untuk biasanya kan 3 hari kemudian ramai ada bazar dan sebagainya. Mungkin di tahun ini kita dengan pandemi kita tetap melaksanakan protokol kesehatan. Ya tapi meskipun 1 hari itu tahapannya itu ya yang lama ya kan banyak itu keliling ke Kabupaten Kudus ya, jadi ngalahi melibatkan anak cabang untuk aktif komunikasi dengan ranting. Betul. Nah, ada nggak kapten yang potensial kira-kira? Banyak nanti ditunggu hari H. Oke. Soal konferensi saya kira kader Kudus tidak akan kehabisan soal siapa nanti yang akan melanjutkan kepemimpinan. Saya percaya itu. Karena banyak sekali yang kreatif, ya. Sekali yang karena administrasinya sudah berjalan, organisasinya juga berjalan dengan baik. Saya kira persoalan siapa nanti itu hal yang mudah lah ya, banyak yang berpotensi. Nah, kalau boleh tahu PAC teraktif mana? Sampai saat ini semuanya hampir semacam berkompetisi. Semuanya saya bersaing berkompetisi. Karena dengan ketika kita ada semacam forum silaturahim dengan ketua-ketua itu memang mereka juga banyak yang aktif untuk bagaimana bertukar pikiran, bertukar pengalaman. Saya kira sampai detik ini di masing-masing kecamatan Kabupaten Kudus yang 9 PAC itu memang semuanya berkompetisi, apalagi soal administrasi kayak gini ini memang mereka semua berkompetisi. Artinya sudah tidak ada lagi aktif tidak aktif ya, tapi aktif semua. Aktif semua dan semuanya untuk masalah program kerja proaktif juga. Yang sudah tinggal tancap gas, ya, gaspol, betul. tarik sis mongko. Tarik sis. Iya, pokoknya seperti itu ya. Oke teman-teman, itu tadi perbincangan kita dengan Ketua IPENU Kabupaten Kudus, Mas Hasan Fauzi. Terima kasih Mas Fauzi atas waktunya. Terima kasih suara Nadine. Kami lagi. Acara ini dipersembahkan oleh Lembaga Amal Zakat Islam Telepon Nahdlatul Ulama Kabupaten Kudus. Closing statement. Oh iya, sebelum penutup ini ada closing statement dari Mas Fauzi. Mas monggo. Closingnya. Ya, saya ucapkan terima kasih kepada suara Nadine masuk kegiatan ngobrol santai ini. Jadi di organisasi itu Kabupaten Kudus sendiri memang saat ini sedang mengalami pandemi, tidak bisa melakukan kegiatan apapun. Harapannya nanti, apalagi ini sudah menjelang akhir periode di pimpinan cabang Kabupaten Kudus, saya harapkan nanti di tingkatan anak cabang dan nanti berkomunikasi juga bisa berkomunikasi baik soal kegiatan ini. Saya harapkan siapapun nanti yang akan terpilih itu yang terbaik. Dan untuk kegiatan ini saya ucapkan terima kasih banyak, sangat mendukung sekali untuk para pemuda ataupun para aktivis